Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini, hayu kita sama-sama belajar lagi tentang teori social learning. Kalau kita kemarin belajar tentang teori social learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura, kali ini kita belajar tentang teori social learning yang dikemukakan oleh Martin Seligman dan Walter Mischel. Namun, sebelum kita belajar tentang teori social learning, hayu kita simak biografi singkatnya sebelum kita belajar tentang teorinya. Biografi Martin Seligman. Martin Seligman lahir pada 12 Agustus 1942. Ia adalah seorang psikolog, pendidik, dan penulis buku self-help. Seligman adalah promotor kuat dalam komunitas ilmiah dari teorinya tentang psikologi positif dan kesejahteraan. Teorinya tentang ketidakberdayaan sangat populer di kalangan psikologi ilmiah dan klinis. Sebuah survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Seligman sebagai psikolog ke-31 yang paling banyak dikutip di abad ke-20. Selanjutnya yaitu biografi Walter Mischel. Walter Mischel lahir di Jerman pada 22 Februari 1930 dan meninggal pada 12 September 2018. Ia adalah seorang psikolog Amerika pada bidang teori kepribadian psikologi sosial. Dia adalah seorang profesor sastra kemanusiaan Robert Johnston University di Departemen Psikologi Universitas Columbia. Sebuah survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Mischel sebagai psikolog ke-25 paling banyak dikutip pada abad ke-20. Nah, jadi seperti itu biografi seorang Martin Seligman dan Walter Mischel. Selanjutnya, yuk simak video penjelasan saya tentang teori social learning yang dikemukakan oleh dua tokoh tersebut. Teori social learning oleh Martin Seligman. Seligman dalam bukunya berjudul Authentic Happiness, Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan kebahagiaan yang menetap, merupakan kontribusi dari circumstances, keadaan dan voluntary control, kendali secara sadar pada seseorang. Adapun 8 faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, tetapi tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar, yaitu uang, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, agama, emosi positif, usia, dan pendidikan, iklim, ras, gender. Nah, faktor eksternal yang pertama yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang yaitu uang. Keuangan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, dan hal ini bisa dirasakan saat kekayaan seseorang bisa meningkat keuangannya. Padahal, individu yang menempatkan keuangan sebagai tujuan utama cenderung kurang puas atas pemasukan dan kehidupan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pernikahan. Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan uang dalam mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Seseorang yang menikah cenderung merasa lebih bahagia daripada yang tidak menikah. Namun, lain halnya jika pasangan yang sudah menikah merasa tidak bahagia dalam pernikahannya, maka ia memiliki tingkat kebahagiaan yang rendah dibandingkan dengan seseorang yang tidak menikah. Hal ini tergantung situasi dan kondisi yang dialami seseorang. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keseimbangan bersosial dengan manusia lainnya. Seseorang yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi
memiliki hubungan sosial yang memuaskan. Yang keempat yaitu kesehatan. Kesehatan dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Kesehatan yang dipersepsikan individu bukan kesehatan yang sebenarnya. Jadi, pada hakikatnya, apabila individu sakit secara medis, tetapi ia merasa selalu sehat dan bugar, maka ia berbahagia atas kesehatan yang dibentuk atas persepsinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu agama. Nah, seseorang yang beragama dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya akan merasa lebih bahagia dan memiliki energi positif. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Yang keenam yaitu emosi positif. Seperti maknanya, positif cenderung mengarah ke hal-hal yang baik, apalagi jika dikaitkan dengan emosi. Nah, emosi positif ini tentu saja memberi makna yang mendalam pada diri seseorang. Emosi yang positif akan menggiring ke arah yang lebih baik dan sehat mental maupun fisik. Yang ketujuh yaitu usia. Dalam hal ini, biasanya seseorang yang beranjak bertambah usia akan merasa bahagia. Contoh, anak kecil yang biasanya tidak sabar ingin segera tumbuh dewasa agar tidak selalu terlihat pendek. Nah, dalam hal ini, anak kecil akan merasa senang atas usia yang semakin bertambah. Namun, tidak mesti terjadi pada sebagian besar orang. Jadi, tidak mesti seseorang bisa bahagia karena usia. Yang kedelapan yaitu pendidikan, iklim, ras, gender. Meskipun masuk dalam kategori faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, namun tidak selamanya pendidikan, iklim, ras, dan gender adalah faktor utama yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Selanjutnya yaitu teori social learning oleh Walter Mischel. Walter Mischel pada awalnya menolak penjelasan teori sifat atas perilaku. Beliau justru mendukung gagasan bahwa aktivitas kognitif dan situasi spesifik umumnya peranan yang penting dalam menentukan perilaku. Tetapi Mischel telah mengajukan suatu rekonsiliasi antara pendekatan proses dinamis dengan pendekatan disposisi personal. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Nah, jadi seperti itulah teori social learning yang dikemukakan oleh dua tokoh tersebut, Martin Seligman dan Walter Mischel. Semoga kalian tambah paham ya. Sampai di sini ada yang tambah bingung? Tentu saja tambah bingung kan? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.